Aulia ini, mahasiswa program pendidikan profesi guru angkatan kedua Kementerian Agama dari kampus Universitas Negeri Yogyakarta, program studi pendidikan biologi, siap melaksanakan UKIM. Saya berasal dari Madrasah Aliyah Mataulitul Anwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita selalu diberi berkah oleh Allah berupa nikmat sehat. Kita wajib menjaganya dengan cara menjaga kesehatan. Anak-anak yang berbahagia, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya agar semua yang kita jalankan nanti mulai dari awal sampai akhir menjadi berkah. Maka kita mulai dengan doa. Ketua kelas, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mengawali pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang berbahagia, kita masih dalam kondisi pandemi, sehingga protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Tetap jaga jarak, semuanya jaga jarak. Masker semuanya dipakai. Ya, alhamdulillah semua masker dipakai dengan baik, dan ini adalah sebagai bentuk ikhtiar kita agar pandemi cepat usai. Sebelum pembelajaran ini saya lanjutkan, saya akan mengecek kehadiran dari kelas ini terlebih dahulu. Nah, kelas 2.5. Total siswanya 20, betul ya? Apakah hari ini semuanya masuk? Alhamdulillah semuanya masuk sehat, dan mudah-mudahan apa yang akan kita usahakan hari ini menjadi berkah. Oke? Saya lihat di sini kelasnya juga sudah kelihatan bersih, terus kemudian kipasnya sudah nyaman sekali, dan saya harapkan anak-anak sekalian hari ini kita akan bisa belajar dengan nyaman dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Oke, anak-anak yang berbahagia, sekarang silakan Anda memperhatikan ke bagian layar. Di sini Bapak akan menampilkan beberapa gambar. Coba diperhatikan. Nah, di sini ada 4 gambar. Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika melihat gambar-gambar dan nama-nama yang ada di situ? Kampus-kampus ternama. Ada yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri? Coba siapa yang mau menyampaikan, Pak, saya ingin masuk ke kampus ini, jurusan ini? Saya ingin masuk ke jurusan dapur hewan. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Amin. Yang lain, ada yang ingin masuk ke kampus dengan jurusan apa? Itu silakan disampaikan. Saya ingin masuk ke kampus dengan jurusan psikologi. Mudah-mudahan diijabahi. Amin. Amin. Anak-anak, untuk bisa masuk ke semua target-target Anda itu, maka Anda semuanya harus mempersiapkan, bahkan kalau bisa mempersiapkan mulai dari sekarang. Targetkan di pikiran Anda, one day, one question. Satu hari, satu pertanyaan. Satu pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan untuk menghadapi tes masuk perguruan tinggi. Apakah Anda siap? Siap. Kurang semangat? Siap? Siap. Semoga kita semua bisa mendapatkan target dan tujuan kita, dan yang paling penting berkah. Oke, anak-anak, pernahkah Anda mendengarkan tentang mekanisme cuci darah? Pernah. Menurut bayangan Anda, mekanisme cuci darah itu seperti apa? Ada yang mencoba untuk menjelaskan? Silakan anak-anak. Silakan. Ada Darah kotor yang dimasukkan ke mesin untuk disaring. ada yang mau menambahkan lagi, barangkali cuci darah. Biasanya saya lihat tetangga saya itu cuci darah itu 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali, jadi intensitasnya seperti itu ya. Pertanyaan Bapak selanjutnya adalah,
siapa yang harus melakukan mekanisme cuci darah? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Orang yang menderita gagal ginjal. Orang yang menderita gagal ginjal berarti organ yang diasumsikan mengalami kerusakan dan dilakukan mekanisme cuci darah adalah organ ginjal. Oke anak-anak, silakan diperhatikan ke bagian depan. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi. Silakan diperhatikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menunjukkan sikap kerjasama dengan baik dalam menyelesaikan LKPD bersama teman kelompoknya. Dan selama Anda melakukan diskusi pengerjaan LKPD, silakan Anda bekerja sama karena ini nanti akan Bapak nilai. Kemudian peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin dalam menyelesaikan LKPD dan presentasi hasil diskusi bersama teman kelompoknya dengan tepat waktu. Artinya waktu diskusi 25 menit, berarti dalam waktu 25 menit Anda harus selesai. Pada saat presentasi, waktu yang diberikan habis, maka Anda juga harus selesai. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kognitif, peserta didik dapat mendeteksi minimal 2 struktur dan fungsi jaringan penyusun organ ginjal melalui pengamatan gambar dan studi literatur. Jadi nanti silakan Anda memperhatikan dengan baik apa yang ada di LKPD. Di situ akan ada banyak gambar-gambar yang harus Anda amati dan identifikasi. Tujuan yang selanjutnya, peserta didik dapat memetakan 3 tahapan proses pembentukan urin melalui studi literatur. Selanjutnya, peserta didik dapat menunjukkan minimal 2 keterkaitan antara struktur dengan fungsi jaringan pada sistem organ ginjal dalam mekanisme ekskresi pada organ ginjal melalui pengamatan gambar yang nanti diikuti dengan studi literatur. Jadi nanti Anda akan melakukan banyak sekali pengamatan-pengamatan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Untuk tujuan pembelajaran psikomotor, peserta didik dapat menyatakan hasil analisis data dari kajian literatur dan diskusi mengenai pengaruh satu contoh pola hidup terhadap perubahan struktur dan fungsi pada ginjal yang menyebabkan adanya gangguan dalam bentuk presentasi. Jadi semuanya adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Oke, anak-anak, dari tujuan pembelajaran yang telah dipaparkan oleh Bapak tadi, Bapak mengharapkan tujuan-tujuan tersebut bisa tercapai dengan baik. Mengapa? Karena pada dasarnya pengetahuan tentang ginjal itu adalah pengetahuan yang sangat penting. Ketika kita bisa memahami beberapa gejala, beberapa pola hidup yang mungkin bisa mempengaruhi kesehatan dari ginjal, maka kita semuanya bisa mencegah atau meminimalisir potensi munculnya gangguan-gangguan pada ginjal. Sehingga pembelajaran hari ini sangat-sangat penting. Bapak akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran yang akan kita jalani hari ini. Jadi, kegiatan pertama yang akan kita lakukan itu adalah nanti mengamati fenomena pada media massa online. Nah, langkah yang kedua adalah Anda akan merumuskan masalah berdasarkan permasalahan-permasalahan yang Bapak sajikan pada LKPD maupun pada slide PowerPoint. Setelah Anda merumuskan masalah, silakan nanti Anda melakukan kegiatan observasi. Silakan Anda mendapatkan data melalui berbagai jenis kegiatan, sehingga nanti data yang telah Anda dapatkan bisa didiskusikan di kelompok kecil. Kemudian yang terakhir, nanti Anda silakan dari hasil diskusi kelompok kecil tadi, silakan dipaparkan atau dipresentasikan ke kelas besar. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan Bapak beri waktu 30 detik untuk mempersiapkan perangkat online-nya. Sekarang silakan diperhatikan ke papan. Silakan Anda masuk ke laman Google Chrome dan silakan ketikkan link bit.ly/pretest semuanya kecil _ginjal. Anak-anak, jika Anda semuanya sudah bisa mengakses, Bapak beri waktu 4 menit untuk mengerjakan soal pretest ini. 4 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Jika terdapat masalah,
Anda bisa angkat tangan, nanti Bapak akan mencoba untuk membantu. Oke, cukup. Waktu habis sana. Tepuk tangan untuk semuanya. Masih semangat? Kurang semangat jawabnya. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya anak-anak, silakan Anda melakukan hitungan 1, 2, 3, 4 secara berturut-turut. Setelah nanti selesai, silakan Anda ngumpul nomor 1 dengan nomor 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, begitupun juga 4 dengan 4. Berhitung, mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke, semuanya sudah mengantongi nomor masing-masing. Dalam waktu 30 detik, Anda mulai menuju ke kelompoknya masing-masing. 30 detik mulai dari sekarang. Oke, anak-anak, hari ini Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk masing-masing kelompok. Jadi di sini silakan nanti kita bekerja sesuai dengan apa yang ada di LKPD. Oke, di depan di sini ada headline dari Kompas. Penyakit ginjal di Indonesia meningkat 2 kali lipat. Bisakah dicegah? Ada headline kedua. Temukan permasalahan juga dari sini dari Detik. Jadi saya ambil tadi dari Kompas, sekarang dari Detik. Viral. Kisah pasien muda kena gagal ginjal dan jantung gara-gara suka minum manis. Bapak tampilkan lagi yang ketiga. Sekarang diambilkan dari Liputan 6. Orang gagal ginjal wajib kurangi minum air putih. Dari 3 headline yang dimunculkan oleh berbagai media massa online tadi, silakan mulai menemukan rumusan masalah. Silakan angkat tangan dan kemudian mencoba untuk menyampaikan idenya. Silakan. Faktor apa saja yang menyebabkan seseorang mengalami kerusakan ginjal? Faktor apa saja yang menyebabkan seseorang mengalami kerusakan ginjal? Boleh. Tadi di pertama ya, di permasalahan pertama penyakit ginjal di Indonesia meningkat 2 kali lipat. Ada lagi? Silakan. Apa saja struktur penyusun ginjal yang menyebabkan seseorang yang mengalami gagal ginjal tidak boleh minum air terlalu banyak? Wah, ini juga bagus sekali ya. Jadi terkait dengan fenomena ketiga tadi. Apa saja struktur penyusun tubuh ginjal yang kemudian nanti berkaitan langsung dengan mengapa orang gagal ginjal itu wajib mengurangi minum air putih gitu ya. Ada lagi permasalahan 3 headline ini semuanya. Apakah minuman manis dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal menjadi lebih parah? Apakah minuman manis dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal menjadi lebih parah? Boleh. Masih ada lagi yang lain? Oke, silahkan dari kelompok 1. Apakah pola hidup itu mempengaruhi perubahan struktur dan fungsi pada ginjal? Apakah pola hidup itu bisa mempengaruhi perubahan struktur ya dan fungsi pada ginjal? Bagus. Nah, dari sekian banyak masalah yang muncul dari Anda tadi, sekarang kita coba fokus pada beberapa permasalahan. Jadi, fokus pertama kita nanti itu adalah bagaimanakah keterkaitan hubungan antara struktur jaringan penyusun ginjal dengan mekanisme fisiologis yang terjadi. Tentu saja kaitannya dengan sistem ekskresi. Kemudian fokus masalah yang kedua adalah adakah keterkaitan antara jenis gangguan yang terjadi dengan perubahan struktur jaringan penyusun ginjal seperti tadi yang dipaparkan oleh kelompok 1. Kemudian, fokus yang ketiga adalah bagaimanakah hubungan antara pola hidup dengan perubahan struktur dan fisiologis yang menyebabkan gangguan pada ginjal. Nah, anak-anak sekalian, untuk bisa menyelesaikan rumusan masalah yang telah kita pilih ini, silakan Anda melakukan pengumpulan data bersama anggota kelompok Anda. Jadi nanti silakan Anda melakukan pengumpulan data selama 20 menit. Data apa saja yang akan dikumpulkan? Silakan nanti Anda memperhatikan LKPD Anda. Di situ ada 4 kegiatan yang harus Anda lakukan. Dan nanti Anda akan mendapatkan data-data dari masing-masing kegiatan dengan harapan data-data tersebut bisa Anda analisis, bisa Anda interpretasikan, bisa Anda asosiasikan sehingga bisa membantu Anda untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah kita pilih.
Ada yang kurang jelas? Kalau memang semuanya sudah jelas, sekarang, nah, yuk kita melakukan diskusi. Penyelidikan kelompok, silakan kerjakan LKPD. Waktu pengerjaannya 20 menit, dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Oke, kelompok ketiga. Kegiatan pertama sudah dibuka. Kegiatan pertama terkait dengan struktur jaringan penyusun jaringan. Gambarnya jelas? Oke, silakan dilakukan pembagian tugas dengan baik karena waktunya sangat sempit 20 menit. Silakan dilakukan dengan baik sehingga nanti Anda bisa mendapatkan data dengan baik. Siap? Jadi anak-anak, di LKPD tersebut di kegiatan pertama utamanya itu ada kegiatan di mana Anda melakukan pengamatan terhadap gambar, betul ya? Informasi gambar tersebut adalah gambar hasil foto dari mikroskop. Jadi keunikannya itu adalah itu benar-benar foto real dari mikroskop. Hal ini dilakukan karena di sekolah kita belum support untuk menggunakan mikroskop sampai akhirnya harus melakukan pengamatan secara langsung. Sehingga Bapak mengusahakan mengirimkan atau memaparkan gambar. Dengan kelompok 2, betul ya? Sudah dibagi tugasnya ya? Bapak ingatkan ya anak-anak, jadi tujuan Anda mengambil data, melakukan 4 kegiatan, itu adalah Anda bisa menggunakan data-data tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kolom diskusi. Harapannya dari pertanyaan-pertanyaan diskusi tadi, Anda kemudian bisa kembali mengingat rumusan masalah awal yang tadi telah ditetapkan. Paham ya? Oke. Ya, bagus. Bagi tugas dengan baik. Tapi sekali lagi Bapak menekankan, tolong jangan lupa untuk sharing dulu dengan anggota kelompok sebelum nanti dipresentasikan. Anak-anak, apakah Anda semuanya masih semangat? Masih. Jawabnya kurang tegas. Masih semangat? Masih. Gitu dong. Dengan kita semangat, maka nanti apa yang kita pelajari itu bisa lebih mudah diterima. Dengan hati yang terbuka, nanti kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Seperti itu ya. Silakan masing-masing kelompok mempresentasikan. Untuk yang pertama yang perlu dipresentasikan adalah data-data hasil kegiatan. Untuk kegiatan pertama, kelompok berapa yang bersedia untuk memaparkan hasilnya? Kelompok 1 benar ya? Oke, kelompok 1. Nah, berdasarkan dari gambar tersebut, glomerulus termasuk jenis jaringan epitel pipi selapis. Tubulus contortus proximal termasuk jenis jaringan epitel kubus selapis. Tubulus contortus distal termasuk jaringan epitel kubus selapis. Boleh. Jadi di sini memang untuk glomerulus tersusun dari jaringan epitel pipi selapis. Kemudian yang kedua yang tadi diamati di sini gambarnya sudah cukup jelas sebenarnya. Untuk yang kedua tadi P ya. P itu apa tadi? Proximal, tubulus proximal. Di sini kalau diamati kelompok 1 tadi menyatakan bahwa tersusun dari jaringan epitel kubus selapis. Kemudian kelompok 1. Oke, selanjutnya untuk kegiatan kedua yang mau memaparkan adalah kelompok 2. Silakan dipaparkan ke depan. Di sini Bapak akan bantu menampilkan data pengamatannya. Silakan.
Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil yang kita dapat. Pada tahap filtrasi yang terjadi di glomerulus dengan bahan darah, hasilnya yang didapat adalah urin primer dengan komposisi glukosa, amino acid, vitamin, laktat, urea, urin acid, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-min, HCO3-min, dan H2O. Oke, dari pemaparan dari kelompok 2 tadi, silakan kelompok yang lain memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan terkait apa yang telah dipaparkan. Silakan. Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Yang opsi adalah penyerapan kembali. Penyerapan kembali maksudnya penyerapan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Oke, bagaimana untuk kelompok 1? Kalau zat-zat yang tidak dibutuhkan itu diapakan? Zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh akan masuk ke dalam glykogen dan akan melakukan penyaringan lagi. Oke, bagaimana untuk kelompok 1? Oke, jadi sedikit nambahi ya, penyebutan istilah kontortus, ya kan? Tadi agak kurang tepat. Kemudian kalau di sini peristiwanya bukan penyaringan di lengkung ente, melainkan melanjutkan peristiwa reabsorpsi karena dia masih masuk bagian dari tubulus kontortus proximus. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk kegiatan ketiga ya. Untuk kegiatan ketiga, silakan kelompok mana yang mau memaparkan hasil pengamatannya? Kelompok 3, oke, silakan kelompok ketiga maju ke depan dan memaparkan hasil analisisnya. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini terdapat gambar ginjal yang sehat dan juga ginjal yang sakit. Pada ginjal normal tidak terdapat albumin di dalam urin. Sedangkan pada ginjal yang sakit terdapat albumin di dalam urin. Yang kedua adalah GFR, glomerular filtration rate. Pada ginjal normal, GFR-nya lebih dari 90%. Sedangkan pada ginjal yang sakit, GFR-nya kurang dari 15%. Oke, silakan untuk kelompok yang lain memberikan tanggapan atas apa yang didapatkan oleh kelompok ketiga. Silakan kelompok 2 mau pertanyaan. Yang telah Anda jelaskan, katanya GFR-nya itu 90% itu normal. Kalau jika 50% itu normal atau sudah tidak? Jadi, kerusakan pada ginjal terbagi menjadi beberapa stadium, yaitu stadium 1, 2, 3A, 3B, 4, dan 5. Kalau stadium kurang dari 50%, maka termasuk dalam stadium 3A. Sedangkan kerusakan pada ginjal terdapat dalam stadium yang ke-5. Bagus sekali, dari pemaparan dari kelompok 3, silakan ditutup dan kemudian kembali ke tempatnya dilanjutkan oleh kelompok terakhir yang mau memaparkan hasil kegiatan kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kegiatan keempat terakhir dipaparkan oleh kelompok keempat. Silakan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, dari data di sini dapat kami simpulkan bahwa A. Pada variabel apakah faktor resiko atau OR mencapai nilai tertinggi. Nah, pada variabel hipertensi ternyata angkanya 21,4 dan ini menjadi yang tertinggi. Nah, yang C adalah bentuk diagram batang, yaitu yang hipertensi mencapai nilai tertinggi yaitu pada angka 21,4 dan diabetes mencapai nilai 12,3 dan konsumsi obat herbal mencapai nilai terendah yaitu dengan angka 11,7. Oke, tepuk tangan untuk kelompok keempat. Nah, dari keempat kegiatan yang telah Anda lakukan tadi, silakan
data-data yang telah Anda dapatkan tadi digunakan untuk menganalisis ataupun untuk menjawab pertanyaan pada forum diskusi. Pertanyaan pertama di sini adalah analisis keterkaitan antara fungsi struktur jaringan epitel penyusun struktur nefron dengan fungsi masing-masing struktur tersebut. Silakan kelompok berapa yang mau memberikan ide berupa jawaban? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Dari kegiatan sebelumnya, Dapatkan bahwa antara struktur jaringan epitel pada nefron dengan fungsi ginjal memiliki hubungan yang erat. Salah satunya adalah jaringan epitel pipih selapis. Salah satu fungsi jaringan epitel pipih selapis yaitu sebagai filtrasi. Hal ini sesuai dengan fungsi glomerulus yaitu filtrasi. Oke, bagus sekali. Nah, oke. Jadi di sini glomerulus ini tersusun dari jaringan epitel pipih selapis. Di mana epitel pipih selapis ini memiliki fungsi sebagai filtrasi, betul. Nah, sementara epitel pipih selapis ini adalah jaringan penyusun dari glomerulus sendiri. Jika dianalisis secara fungsi kaitannya dengan mekanisme pembentukan urin, dia berperan dalam mekanisme filtrasi. Berarti ada kesesuaian. Nah, sekarang kita coba analisis yang kedua. Oke, PC tadi apa? Tubulus contortus proximal. Sementara kalau DC adalah tubulus contortus distal. Ayo kita perhatikan. PC, jaringan penyusunnya, jaringan apa ini? Epitel. Bentuknya apa? Kalau diperjelas di sini ada ya. Epitel kubus selapis. Sekarang epitel kubus selapis secara fungsi adalah untuk silakan. sekresi dan penyerapan. Sekresi boleh, penyerapan atau absorpsi boleh. Lah sekarang saya tanya, berdasarkan data hasil kegiatan kedua, tubulus contortus proximal fungsinya tadi adalah dalam mekanisme Reabsorpsi. berarti ada kesesuaian. Sampai sini paham? Sekarang Bapak tanya lagi. Di sini bandingkan struktur antara PC dengan DC atau antara proximal dengan distal. Lebih tebal yang mana? Lebih tebal yang distal atau proximal? Karena di bagian proximal ada yang namanya BB itu apa? Brush border. Brush border itu secara bahasa lain dia disebut sebagai mikrofili. Pertanyaan Bapak, fungsi dari tubulus proximal itu apa? Silakan. Fungsinya untuk melakukan reabsorpsi. Pertanyaan saya, jika di sini terdapat banyak mikrofili alias BB, kaitkan dengan tingkat reabsorpsinya, akan lebih tinggi ataukah akan lebih rendah? Akan lebih tinggi. Nah, sampai sini nyambung. Hal sama itu juga Anda temukan pada saat Anda membicarakan tentang usus. Di bagian usus itu ada struktur jaringan epitel yang juga mengandung mikrofili. Fungsi dari jaringan usus itu adalah untuk penyerapan. Kalau ada mikrofili, maka penyerapannya makin efektif atau semakin tidak efektif. Nah, dari sini kita tahu akhirnya bahwa antara jaringan penyusun dengan fungsi secara umum itu ada keterkaitan. Paham atau tidak? Oke. Sekarang forum diskusi terakhir memunculkan pertanyaan mengenai analisis keterkaitan faktor-faktor eksternal dengan kejadian gagal ginjal. Nah, untuk bisa menjawab ini kita berbasis data hasil kegiatan 4 studi literatur tadi yang ada kaitannya dengan jurnal penelitian. Silakan kelompok berapa yang mau memaparkan hasil ini? Kelompok 4? Oke, silakan kelompok 4. Jelaskan keterkaitan antara diabetes mellitus dengan mekanisme fisiologis yang memicu kejadian gagal ginjal. Diabetes termasuk penyebab utama penyakit gagal ginjal. Ketika seseorang mengalami diabetes, pembuluh darah kecil dalam tubuh akan terluka. Jika pembuluh darah pada organ ginjal terluka, ia tidak mampu membersihkan darah dengan benar, sehingga hal ini dapat berhubungan dengan mekanisme yang memicu gagal ginjal. Oke, bagus sekali untuk kelompok keempat. Jadi memang keterkaitan antara diabetes mellitus ya, keterkaitan antara diabetes mellitus alias kencing manis dengan gagal ginjal itu cukup tinggi. Kita logika pelan-pelan.
Jadi diabetes mellitus itu terjadi karena adanya gangguan pada produksi hormon insulin. Pada dasarnya gula di dalam tubuh itu nanti ada yang bernama glukosa atau kalau secara awam disebut sebagai gula darah. Dan kemudian nanti gula darah ini ketika jumlahnya itu berlebih sebenarnya bisa diubah menjadi glikogen. Glikogen itu adalah gula otot. Artinya kalau dia gula di dalam darah bisa diubah menjadi gula otot dengan bantuan hormon insulin. Pada kasus diabetes mellitus, insulin gagal diproduksi. Kalau insulin gagal diproduksi, maka pertanyaan Bapak adalah kadar gula di dalam darah tinggi atau rendah? Tinggi. Kalau kadar gula di dalam darah terlalu tinggi, maka organ yang akan terdampak itu apa? Ingat, darah. Bagian yang menyaring darah tadi adalah organ ginjal. Nah, lebih tepatnya di bagian ginjal ada nefron, salah satu strukturnya bernama glomerulus. Sampai sini masih bisa ngikutin? Oke, pertanyaan Bapak seperti ini. Glukosa ini apakah disaring oleh glomerulus? Tidak. Karena tadi kita sudah menganalisis glukosa itu juga dijumpai pada bagian urin primer. Seperti itu kan? Tapi apakah glukosa dijumpai pada bagian urin sekunder? Tidak. Kalau tidak dijumpai di urin sekunder, berarti ada peristiwa apa yang terjadi pada glukosa? Reabsorpsi, berarti glukosa diserap kembali. Sekarang ayo coba dibayangkan, misalkan ada pabrik, di situ ada quality control. Quality control ini yang berbagai bagian untuk nyortir gitu kan ya, nyortir barang ini layak atau enggak. Bayangkan, jika barang yang disortir sedikit dibandingkan dengan jika barang yang disortir banyak, ini kerjanya lebih berat yang mana? Semakin banyak barang yang akan disortir, maka kemungkinan untuk lolos itu semakin kecil atau semakin besar. Nah, sekarang pada penderita diabetes mellitus, di sini gula di dalam darah tinggi atau rendah? Artinya glukosa yang nanti masuk ke tubulus contortus proximal banyak atau sedikit? Berarti peristiwa reabsorpsi yang terjadi harus lebih intens atau apa lebih santai? Lebih intens. Jika tubulus contortus proximal tidak bisa mereabsorpsi secara menyeluruh, maka yang terjadi selanjutnya ada glukosa yang kemudian lolos dari peristiwa reabsorpsi. Kalau misalkan nanti di urin sekunder mengandung glukosa, maka nanti tahapan selanjutnya augmentasi, di situ sudah tidak ada penyerapan kembali, dampaknya glukosa akan dikeluarkan bersamaan dengan keluarnya urin. Nah, makanya di masyarakat kita diabetes mellitus disebut sebagai kencing manis. Dengan asumsi ada kandungan glukosa di dalam darahnya. Kok bisa glukosa sampai mengandung di situ? Karena salah satu faktornya adalah kandungan gula darah yang terlalu tinggi alias glukosa yang terlalu tinggi menyebabkan peristiwa reabsorpsi di nefron tidak berjalan secara optimal. Sampai sini paham atau tidak? Paham. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang silakan dari masing-masing kelompok menyimpulkan kegiatan yang telah kita lakukan tadi. Mulai dari kegiatan pertama, kegiatan kedua, kegiatan ketiga, dan kegiatan keempat. Silakan. Kegiatan pertama. Kesimpulan dari kegiatan tersebut adalah struktur dengan fungsi pada jaringan yang ada di ginjal memiliki keterkaitan yang erat. Bagus sekali. Jadi memang ada keterkaitan yang sangat erat antara struktur penyusun dengan organ ginjalnya. Kemudian silakan kegiatan kedua. Ya. Berdasarkan kelompok diskusi kami, kita dapat mengetahui terdapat 3 tahapan proses pembentukan urin melalui studi literatur yang telah kita lakukan. Ya, bagus sekali. Jadi di sini kelompok 2 menyimpulkan bahwa ada 3 mekanisme penting dalam mekanisme pembentukan urin. Silakan untuk kelompok yang lain. Oke, kelompok ketiga. Adanya pengaruh dan pola hidup seseorang terhadap kinerja ginjal. Adanya pengaruh pola hidup terhadap Kinerja ginjal.
kejadian gagal ginjal atau kalau misalkan kesehatan ginjal ya. Bagus. Oke. Ada lagi? Kelompok keempat, silakan kelompok keempat. Kesimpulannya, ternyata ada keterkaitan antara hipertensi dengan mekanisme fisiologis yang memicu kejadian gagal ginjal, yaitu ketika pembuluh darah menjadi rusak sehingga menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Nah, anak-anak, sekarang silakan dari kegiatan yang paling awal tadi, mulai dari mengamati, lalu kemudian tadi kita mulai memunculkan pertanyaan, dan kemudian kita melakukan pengamatan, selanjutnya kita mengolah, mengasosiasi, dan yang terakhir kita mengkomunikasikan. Silakan Anda berikan refleksi. Menurut Anda pembelajaran hari ini itu seperti apa? Silakan dari kelompok berapa yang mau memberikan refleksi, cukup satu saja. Ya, silakan. Berdasarkan kegiatan pembelajaran hari ini, saya merasa kegiatan hari ini itu menyenangkan karena dapat mengetahui atau meneliti bagian-bagian ginjal secara langsung meskipun hanya melalui media atau internet. Ya, bagus sekali. Nah, barangkali ada yang bisa menambahkan kira-kira apa yang kita pelajari hari ini berguna nggak di kehidupan kita sehari-hari? Berguna. Salah satunya, satu saja contoh sebelum nanti kita akhiri. Silakan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan ginjal, kita bisa mengantisipasi lebih awal agar tidak terjadi kerusakan ginjal. Bagus sekali. Iya. Cukup relevan dengan keadaan yang dialami di kehidupan kita sehari-hari. Tepuk tangan untuk semuanya. Dan sekarang anak-anak, saya beri waktu 30 detik untuk kembali ke tempat duduk asalnya sambil menyiapkan perangkat untuk melakukan post test. Ya, diperhatikan. Nah, ini buka aplikasi browser Google. Kemudian aksesnya adalah bit.ly/posttest semuanya kecil _ginjal. Waktunya 4 menit dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Oke, waktunya habis. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan seluruh kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak mengingatkan kembali untuk penugasan yang Bapak berikan adalah silakan Anda membuat poster yang ada kaitannya dengan gangguan-gangguan yang ada pada ginjal. Poster tersebut dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Tapi ingat, pada pertemuan selanjutnya, materi yang akan kita pelajari sudah masuk ke sistem SAR. Nah, sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, agar semua yang kita laksanakan mulai dari awal sampai kemudian akhir itu menjadi barokah, menjadi manfaat, maka mari kita tutup terlebih dahulu dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin untuk doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak. Sekali lagi tetap semangat belajarnya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat barokah. Tetap prokes, tetap jaga kesehatan, karena itu adalah bentuk ikhtiar kita menghadapi pandemi COVID-19. Dari Bapak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.